Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Anam. Ya, hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam buku ya. Hari ini kita akan membahas berbagai macam buku yang pernah saya tulis. Nah, buku yang pernah saya tulis ada tiga ya, ada tiga yang sudah diterbitkan dan bukunya sudah saya bawa. Alhamdulillah. Nah ya, ada guru profesional di dunia pendidikan masa kini bersama Pak Haji Musin. Pak Haji Musin juga ikut nimbrung di sini sebagai penulis. Kemudian yang kedua, lanjutan yang pertama ini sebenarnya yang pertama guru profesional dan ini yang kedua masa kini. Dan buku yang ketiga belum dicetak ya, belum dicetak dan masih dalam pengiriman. Nah, kemarin saya beli buku novel berjudul Lalu. Ini belum saya baca, nanti kita bahas, mungkin ada bedah buku ya di perpustakaan atau apa nanti. Ya. Kemudian kita akan bahas isi buku yang ada di tulisan saya ini. Yang pertama ini dulu ya, buku Menjadi Guru Profesional. Nah, berawal dari keresahan saya untuk menulis buku bahwa di dunia pendidikan saat ini bisa kita baca dari karakter seorang guru yang masih males-malesan ya untuk masuk sekolah, untuk mengajar. Itu mungkin dikarenakan ada suatu hal ya, mungkin di rumahnya sedang sibuk atau apa, enggak tahu ya. Di buku ini ada beberapa, sebelum kita membahasnya, di prakata ini saya tulis keresahan ya, saya bacakan. Kupandang wajah itu dari kejauhan, tampak sebengkai harapan yang terpancar bagai matahari yang terang menyilaukan kedua mata. Ini agak berpuisi sedikit. Sesekali ku merenung memikirkan bagaimana nasib-nasib dari wajah itu. Di dalamnya penuh dengan mutilasi-mutilasi kehidupan yang membuat para korban berjatuhan, menangis dan meratapi ketidakadilan dan ketidaksesuaian dengan harapan dan kenyataan. Memang di dunia pendidikan itu kita mengharapkan begini, cuman untuk nyampe ke sana itu berbeda ya. Nah, itu yang dibahas ya. Kemudian lanjut, namun ketika kita pandang wajah itu lebih dalam lagi dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar merenunginya, ternyata terlihat ada sebutir-butir debu di wajah itu. Ternyata penuh dengan duka, penuh dengan derita. Nah, realitas ini ternyata membuahkan suatu kesadaran baru yang berkembang melalui pertama kebangkitan nasional ya tahun 1908 dan diteruskan melalui Sumpah Pemuda. Kemudian puncaknya adalah pada Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Namun apakah sampai di sana masalah itu? Tidak, ternyata. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Ternyata belum. Makanya pemerintah sekarang mencanangkan bahwa pendidikan merdeka atau guru merdeka ya, belajar merdeka gitu ya. Kesadaran ini harus tumbuh dan berkembang sebagai wujud tanggung jawab dan bukan hanya sebagai kepentingan sesaat. Nah, ini bukan hanya kepentingan sesaat kita, ternyata pendidikan itu harus sampai berjenjang sampai kita akhir hayat begitu ya. Sisi lain yang harus diagendakan menjadi perhatian adalah kemajuan di bidang pendidikan. Nah, ini kemajuan yang seperti apa kita bahas. Terkait dengan globalisasi yang ditandai dengan semakin kuatnya pengaruh institusi kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang serta ikut mengatur percaturan politikan, perekonomian, sosial budaya hingga pertahanan dan keamanan global.
Nah, realita ini mengkondisikan bahwa tumbuhnya berbagai konflik, ya. Konflik kepentingan, baik antara negara-negara maju, negara berkembang di institusi internasional itu. Sisi lain dari isi global yang manifestasinya berbentuk demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, turut serta berpengaruh ya keadaan sosial, keadaan nasional di Indonesia ini. Seperti yang pernah diungkapkan oleh beberapa rektor yang pernah saya dengar ceramahnya, bahwa tanpa penanaman nilai-nilai kewarganegaraan, keragaman yang ada akan menjadi penjara dan neraka, dalam artian menjadi sumber konflik. Pendidikan lewat kurikulumnya berperan penting dan itu terkait dengan strategi kebudayaan. Nah, beliau juga menambahkan ini, ada 3 fenomena pasca Perang Dunia, yaitu fenomena pertama saat bangsa-bangsa berfokus pada national building atau pembangunan institusi negara secara politik. Di Indonesia itu diprakarsai mantan presiden kita yaitu Soekarno. Pendidikan arahnya untuk nasionalisasi. Nah, pada zaman Soekarno pendidikan itu untuk mempertahankan Indonesia begitu, nasionalis. Itu orientasi pertama Soekarno di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua pada mantan presiden kita yang kedua yaitu Soeharto. Yang di sini terkait dengan tuntutan memakmurkan bangsa yang kemudian mendorong pendidikan sebagai bagian dari market building atau penguatan pasar dan nilai diprakarsai oleh mantan presiden. Nah, kalau Presiden Soeharto dia memprakarsai pendidikan itu sebagai kemakmuran bangsa, kemakmuran. Dia membangun sebuah beberapa gedung atau sebuah industri begitu, sehingga Bapak Soeharto dicap sebagai bapak pembangunan itu ya. Fenomena yang ketiga berhubungan dengan pengembangan peradaban dan kebudayaan. Yang ketiga ini pengembangan kebudayaan dan peradaban. Nah, pendidikan Indonesia, kita mulai berpuisi lagi di tulisan ini ya. Pendidikan Indonesia tidak seindah kupu-kupu. Sungguh alangkah syadunya menjadi kepompong yang berkarya dalam diam. Nah, bagi praktisi pendidikan itu kita bekerja dalam diam, namun pas waktunya menjadi kupu-kupu, alangkah indahnya itu berwarna-warni, itulah. Tapi tidak dengan pendidikan Indonesia. Nah, wajah pendidikan Indonesia ini sungguh ironis. Kita lihat katanya sih pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan setiap individu. Jika di bidang-bidang lain seperti ekonomi, pertanian, industri berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, maka pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusia. Nah, banyak orang yang berorientasi untuk membangun industri perekonomian, dan pendidikan berurusan langsung dengan orangnya gitu. Orang itu untuk bagaimana cara membangun industri, bagaimana cara membangun pendidikan, bagaimana cara membangun ekonomi. Pendidikan lebih menekankan kepada manusianya gitu. Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. Nah, pendidikan itu menentukan hasil yang akan diinginkan oleh seseorang, oleh pendidik itu di dunia pendidikan. Katanya sih pendidikan juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan wajah yang terpancarkan serta membangun watak bangsa. Itu mungkin tujuan yang ingin dicapai dan dicita-citakan. Tetapi kalau kata kakek saya, pernah saya diskusi dengan kakek saya, katanya begini,